seorang partisipan yang diduga merasakan teror guna-guna. Benarkah ini guna-guna? Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Antiri Sri Nuraini Nur, kelahiran tanggal 14, merasa telah menyia-nyiakan suami yang begitu mencintainya. Penyesalan tak berujung selalu menghantui kehidupan Nur. Karma baik apa yang harus dilakukannya? Menginjak usia ke-37 ada Mbak Nur di hadapan kami yang lahir tanggal 14 Maret. Dan ini full gambarnya dari Roy Kiyoshi, ada tulisan Lorong Waktu. Lorong waktu. Tentang lorong waktu dan penyesalan dan kematian. Apakah kamu ingin balik waktu ke zaman dulu? Berbicara mengenai lorong waktu, saya merasakan Mbak Nur di sini mengalami satu perasaan yang tidak nyaman. Dan saya membaca gelombang otak bahwa di sini rumit sekali dan parah sekali. Kamu ingin benar-benar balik kalau waktu bisa berputar. Kamu ingin balikin semua waktu. Nur, pulang bareng aku yuk. Mending sama aku aja, Nur. Naik motor baruku. Enggak deh, kayaknya aku pulang sendiri aja. Tuh kan, gara-gara lu sih. Jelas-jelas Nur nggak mau jalan kaki. Lu nggak sosok tahu deh. Aduh, apaan sih kalian? Udah, pulang sendiri aja. Lu sih. Pergi jadinya gara-gara lu. Aduh, Kenapa tuh si Nur? Pasti si Ayu yang udah ngirim racun pasir buat si Nur. Benar. Sakan kamu, Nur. Kenapa? Karena kamu sudah merebut perhatian orang yang aku taksir. Dan gua bakal kirim racun pasir besar biar lu menderita kata-kata gara-gara cuekin gua. Terserah deh. Ulun karindangan ikam, hendak Nur karindangan ka ulun. Aku merindukanmu, hendaknya engkau merindukan aku. Semoga racun pasir ini bisa membalaskan sakit hatiku padamu, Nur. aduh, gatel. Tolong. Nur, kamu kenapa? Aku nggak tahu, Bang. Kamu kena racun pasir ini. Kamu tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, Bang. Udah enakan. Nur, kamu ini pasti dikerjain sama orang. Aku bakal balikin racun ini sama orang yang ngirim racun sama kamu. Nggak usah, Bang. Mendingan Abang kasih pelajaran aja sama orang yang ngirim itu. Atau enggak, Abang pukulkan manggar pada boneka perang maya itu. Biar aku tahu siapa pengirimnya. Karena pasti kalau misalkan pengirimnya ketahuan, itu pasti ada tanda di dahinya. Siapa bayi si karindangan kada hendak munyak. Siapa punya rindu dendam, janganlah membenci. Mulai sekarang dia nggak akan pernah gangguin kamu lagi. Makasih ya, Bang. Makanya kalau cinta ditolak, gak usah terlalu maksain deh. Iya nggak? Diam! Makanya. Jadi kamu pelakunya? Hah? Aku bilangin ya sama kamu. Jangan pernah ngelakuin hal kayak gitu lagi. Bikin malu diri sendiri, tau gak? Ini semua gara-gara kamu. Kamu udah mempermalukan aku. Loh, emang aku mau kayak gini, hah? Makanya kamu jangan kirimin aku santet dong. Udah jelek main dukung lagi lu. Jadi lu orang yang udah ngerjain Nur, hah? Lu berani sama gua? Jawab! Udah, cukup, Bang. Abang. Stop. Abang sih, Bang, udah, Bang. Pada berantem di sini. Ini sekolah tahu. Ayo bubar. Udah,
kurang ajar. Awas kau Nur, kau bisa lolos dari santet tanah dan racun pasir. Tapi ini belum selesai. Aku akan kerjai kamu. Kok ada suara anak bayi? Aku bukanlah ibumu. Ibumu adalah Takau dari Gunung Samuraga. Itu pasti kiriman dari gadis yang membenci kamu. Kalau ibu datang terlambat, hantu anak Sima itu bisa makan jantungmu. Kenapa ada teman perempuan yang membenci aku ya? Bunga melati ini layu. Berarti anak Sima Teluh kirimanku gagal. Awas kamu. Persingkat waktu aja, maksud kedatangan kami ke sini untuk melamar Nur. Bagaimana Nur? Nur, Maaf, karena Nur masih sekolah, jadi kami menolak lamaran Amsar. Kenapa kamu tolak Nuni? Nur kan masih bisa sekolah, kan nggak buru-buru nikah. Ma, lebih baik kita pulang aja sekarang. Karena aku rasa kita udah nggak dihormatin sama keluarga mereka lagi, Ma. Bukan begitu maksud kami. Kami sama sekali nggak bermaksud untuk menghina kalian. Masalahnya si Nur itu masih kecil, masih sekolah. Jadi sebaiknya kalian datang ke sini lagi kalau Nur sudah lulus sekolah. Iya, ini terpaksa kami lakukan karena Nur biar konsentrasi dengan sekolahnya. Banyak alasan kalian. Amsal, ayo pulang. Bu Yati, kapan acara pernikahan Nur sama Amsar? Jangan ikut campur ya. Kamu jangan pernah urusin urusan orang lain. Paham? Kok marah sih? Gue tahu nih. Pasti lamaran lu ditolak kan? Jaga mulut lu. Lu pikir lu siapa? Hah? Amsar! Lu berani sama gua? Amsar! Apa lu? Amsar! Kamu jangan pergi di sini. Hei! Amsar! Aduh! Kenapa kamu mukulin bapak aku, Pak? Kenapa Bapak? astagfirullahaladzim. Dan akhirnya kita pacaran dan suami saya menikahi saya setelah 4 tahun setelah tamat SMA. Dan selama 4 tahun itu kita nggak punya masalah, nggak punya apa-apa, nggak punya masalah yang pokoknya nggak ada masalah sama sekali. Saya terima nikahnya Nur binti Margono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lihat di dalam tubuh kamu tuh kayak ada kiriman semacam bentuk lipan atau kelabang seperti ini. Ini udah masuk Sampai sekarang masih, Kak. Iya, ini termasuk golongan bukan guna-guna lagi. Ini santet. Sayang, kamu kenapa? Perut kamu kenapa, sayang? Hah? Tahu, Mas, perut aku sakit. Ya Allah. Yaudah, sekarang kita ke dokter ya. Ayo. Ya Allah, Mas. Ini pasti perbuatan Amsar. Dia suka saya dari umur saya 11 tahun. Dia tungguin sampai SMP, sampai SMA, tapi waktu itu saya tolak. Terus ibu saya juga udah carikan ganti, dia menikah sama teman saya. Jadi sama ibu saya dicarikan pengganti, terus dilamar, terus dinikahkan dengan biaya seluruhnya dari orang tua saya. Seluruh keluarga besar saya minta maaf sama mereka.
Kami datang ke sini bertujuan untuk meminta maaf karena kami sudah menikahkan Fauzan sama Nur tanpa pemberitahuan keluarga Amsar. Maksud kalian datang ke sini mau pamer? Iya. Kalau dia udah menikah, begitu? Maksud kami bukan begitu. Kami ke sini untuk menebus kesalahan dengan membantu membiayai pernikahan Amsar. Betul. Karena bagaimanapun Amsar itu kan masih keponakan kami juga. Kebetulan Tante, aku juga punya teman yang suka sama Amsar. Mungkin nanti bisa aku kenalin sama Amsar. Kamu pikir aku pemuda yang gak laku apa? Sampai kamu harus jodoh-jodohin aku sama teman kamu. Masih banyak kok yang suka sama aku. Yang jauh lebih baik daripada kamu sendiri. Aku akan berikan pelajaran buat kalian. Karena kalian tidak tahu bagaimana rasa sakit hatinya aku dan anakku. Atas perlakuan kalian mempermalukan aku dan anakku. Berarti Mbak di sini merasa yang melakukan adalah yang dulu itu, yang jadi suka sama Mbak. Iya, tapi ditolak. Ditolak gitu. Apakah ada paranormal yang bilang kalau iya dia pelakunya? Semua. Jadi bilangnya tuh saya tuh dipakai pakai minyak orang mati. Jadi di sana orang mati itu nggak langsung dikubur. Jadi orang mati itu dibiarkan 1 minggu atau 1 bulan diambil air. Ya itu katanya dipakai itu. Aku pikir dengan 1 botol minyak ini udah cukup membuat Nur bisa mengikuti apapun yang aku mau. Siapa kamu? Aku akan membuat orang yang kamu tahu fotonya dengan minyak mayat itu menderita. Kamu kenapa? Siapa kamu? Ya Allah, aku Fauzan, suami kamu. Aku gak mau ngurus muka kamu. Pergi dari sini. Pergi. Istighfar. Pergi kalian. Pergi kamu, pergi. Aku suami kamu. Mbak, udah Mbak. Ini suami Mbak sendiri. Kalian gak usah sok peduli ya. Aku tahu kalian itu nggak peduli sebenarnya sama sekeliling kalian, ya kan? Kamu memang nggak tahu terima kasih ya. Kami udah baik sama kamu, tapi sikap kamu buruk kayak gitu. Jangan macam-macam kamu. Pak. Kamu itu kenapa sih? Kamu tahu mereka itu udah baik sama kita. Emangnya kamu tahu apa tentang mereka kan? Kamu juga pergi dari sini. Aduh, sakit banget. Kepala kamu kenapa? Hah? Ini kenapa, Mas? Apa yang terjadi sama aku, Mas? Tadi kamu marah-marah nggak jelas. Bahkan warga di sini pun kamu marah-marahin. Aku juga sampai nggak kenal kamu siapa. Kamu kenapa? Nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa, Mas. Oh, Mas, sakit banget. Kamu kenapa? Mas, sakit. Sakit. Kita ke dokter ya. Yuk. Kita ke Untung aja gue nggak jadi nikah sama Nur. Kalaupun jadi, gue cuma hidup dan ngurusin orang gila kayak gitu. Benar sih Mas, pasti sengsara ngurusin istri yang sikapnya kayak gitu. Tapi saya masih nggak percaya. Mungkin aja si Nur itu diguna-guna sama orang dulu pernah dia tolak. Mungkin nggak ikhlas karena ngelihat si Nur nikah sama orang lain. Jadi maksud lu nuduh gue? Saya nggak nuduh Mas. Kok Mas marah? Emang Mas pernah ditolak sama Nur? Mas, denger ya. Siapapun lu orang yang lu tuduh, lu nggak bisa nuduh orang itu kalau lu nggak punya bukti. Ngerti nggak lu? Seperti apa selain amarah yang berlebihan? Apa aja? Merasakan sakit juga kah di tubuh? Enggak, jadi gila aja. Jadi kalau lagi marah ini, dada saya tuh langsung cedek kayak gitu langsung. Mental ya, Mbak ya? Iya, luar biasa. Terus kalau misalkan saya kudu mukulin suami saya, kudu mukulin. Kalau misalkan saya bilang, ya Allah nanti suami saya mati, itu udah berdarah-darah, semakin kencang.
Tadi sih saya lihat gejalanya itu dia sering banget pegang kepalanya. Dan dia sering banget keluh kalau di kepala itu sakit, Dok. Kira-kira kenapa ya, Dok? Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa? Bu, jangan seperti itu, Bu. Ya. Aku tuh nyesel tau gak nikah sama kamu. Kamu tuh cuma bikin aku menderita. Pergi sana dari sini. Pergi gak dari aku. Aku muak liat muka kamu. Pergi. Bu. Bentar. Sebenarnya apa yang terjadi sama istri saya, Dok? Kenapa istri saya bisa liar kayak gitu, Dok? Saya juga belum tahu pasti, Pak, apa yang terjadi dengan istri Bapak. Tapi saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau melihat kondisi istri Bapak seperti itu, sepertinya istri Bapak mengalami gangguan kejiwaan, Pak. Apa? Gangguan jiwa, Dok? Tapi itu baru dugaan sementara saya saja. Saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui diagnosa yang tepat untuk istri Bapak. Permisi dulu ya, Pak. Mbak, maaf nggak pernah tersangkut narkoba kan ya? Enggak. Soalnya Enggak. yang kayak kasus nelanjangin badan sendiri tuh Iya. ada efeknya juga sih. Efek Itu sama sekali nggak nyentuh kayak gitu. Enggak ya? Iya. Kamu kenapa, Nur? Enggak. Sikapnya semakin aneh, Bu. Masa tadi aja dia coba ngelukain aku sama warga di sini? Pasti ada yang mengguna-guna si Nur. Selama ini dia sering diguna-guna, tapi tidak sampai separah ini. Sadar, Nak. Aduh, harus gerak. Sadar, Nak. Nur, kamu lakuin, Nur. Gak boleh begitu. Siapa kamu, ha? Berani nyuruh aku, ha? Siapa? Nur, sadar, Nak. Ini ibu kamu. Ibu kamu, sayang. Lepasin, Nak. Stop aja. Lepasin, saya kemarin. Ngapain lo lihat-lihat? Hah? Orang kalau kayak gini caranya, Nur. Kamu nggak boleh seperti ini, Nak. Iya. Nur, kita pulang ya. Gak usah ganggu aku. Kalian pergi dari sini, pergi lepasin. Ya Allah. Kita pulang, Nak. Aku gak mau pulang. Hah? Oh, Lepasin. sepertinya kita harus bawa Nur ke rumah orang pintar. Dia nggak bakal dengerin kita. Ya? Bawa ke rumah orang pintar aja. Sepertinya orang yang menyantet Nur ini orang yang sangat sakit hati kepada Nur. Terus gimana cara menghilangkan teluh itu, Mbah? Akan sangat sulit teluh yang seperti ini untuk dihilangkan. Kecuali kalian semua datang langsung kepada orang yang menyantet Nur dan meminta maaf langsung untuk mencabut teluh ini. Cara kita menemuin orang itu gimana, Mbah? Karena kami tidak tahu siapa yang menyantet si Nur, Mbah. Pelakunya kemungkinan besar adalah orang-orang yang dulunya pernah tersakiti. Dan mungkin kalian semua mengenalinya juga. Diobatin tapi masih kayak gitu. Terus sampai saya hamil, dari hamil 1 bulan sampai 3 bulan, itu saya kalau marah itu ngamuk, cemburu. Ibu lurus aja, habis lurus belok kiri. Nah di situ pakai ojeknya. Iya. Nur, kamu kenapa sih? Kenapa? Itu kamu selingkuh kan sama cewek itu? Aku nggak selingkuh, Nur. Apanya yang gak selingkuh? Emang kamu pikir aku buta apa? Gak ngeliat tuh wanita itu tadi godain kamu tau gak? Ya Allah, Nur. Dia itu cuma nanya pangkalan ojek di mana ya aku kasih tahu. Banyak alasan kamu. Nur. Allah. Buktikan, Mbak. Ini bisa nyelakain suami Mbak sendiri. Nur. Campur ya. Nur. Kamu tuh kenapa sih? Aku tuh pengen kamu yang dulu, bukan yang sekarang, Nur. Aku nyesel nikah sama kamu. Sekarang juga aku minta cerai tau gak? Nur. Apa Masnya kenal sama Nur? Nur, mau apa kalian tanya tentang dia? Apa Masnya pernah merasa sakit hati karena Nur? Iya, gak hanya pernah. Dia sering bikin saya sakit hati dan kecewa. Karena cinta saya selalu ditolak sama dia. Kalau begitu, saya mau minta maaf atas semua yang terjadi. Tapi saya mau
tanya satu lagi. Apa Masnya pernah kirim santet minyak mayat sama Nur? Kalian dengar ya? Saya memang kecewa sama Nur. Tapi saya nggak bakal ngelakuin hal itu. Jadi bukan kamu yang melakukan semua itu? Enggak. Dan nggak akan pernah. Inilah akibatnya kalau macam-macam sama gue. Loh, Bu, itu kan Amsar. Ngapain dia ngikutin kita ya? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama Amsar. Apa kamu ada hubungannya dengan santet yang dikirimkan sama Nur? Kalau iya, emangnya kenapa? Kenapa kamu lakuin ini, Amsar? Kenapa? Kalian masih berani nanya kenapa? Apa kalian amnesia apa? Iya, kami tahu. Kami memang salah. Tapi apa kamu nggak merasa kasihan melihat Nur seperti itu? Kasihan? Enggak tuh. Amsar, tolong lepas santet Nur. Kasihan Nur sangat menderita. Sayangnya kalian salah orang. Bukan aku kok yang santet Nur. Ya walaupun aku masih sakit hati ya. Karena kalian udah menolak lamaran aku. Ayo Bu, coba tarik nafasnya lagi Bu. Aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Aku nggak butuh kamu pergi. Maaf Pak, sebaiknya Bapak mengeluar saja karena khawatir mempengaruhi proses kelahiran. Ayo tarik lagi Bu, lagi. Ayo, dikit lagi. Lagi. Pak, Bu, sekarang Bapak tahu apa yang harus kamu lakukan. Serius, Pak? Bapak bilang aja sama Fauzan harus seperti apa, Pak. Nanti Fauzan lakuin itu, Pak. Cerai. Maksud Bapak apa ya? Fauzan nggak ngerti. Kamu harus cerai sama Nur agar sakitnya Nur bisa sembuh. Tapi Pak, apa harus cerai? Apa nggak ada cara lain, Pak? Ya, karena sepertinya masih ada orang yang sangat mencintai Nur. Jadi kalau kalian masih bersama, Nur akan menderita terus. Marah-marahnya sampai sekarang nggak? Enggak, itu selesainya setelah suami saya tanda tangani surat cerai. Tapi suami saya bilang saya tanda tangani surat ini bukan untuk menceraikan saya, tapi untuk mengobati istri saya. Tolong kalian tanda tanganin surat pembuktian kalau kalian sudah bercerai. Nur, aku menceraikan kamu bukan berarti aku nggak cinta sama kamu. Justru aku sangat mencintai kamu. Kalau memang ini caranya, aku akan melakukannya. Kenapa sih Mas? Kenapa Mas harus ngelakuin hal seperti itu? Aku masih sayang sama kamu, Mas. Akhirnya ya, Mam. Mereka bercerai juga. Ya itulah akibatnya orang yang telah mempermalukan kita. Mam, ini masih baru permulaan. Aku akan membuat dia lebih menderita. Dan aku akan membuat dia lebih sakit lagi. Karena dia udah mempermalukan kita di depan semua orang karena dia udah menolak lamaran yang kita tawarkan sama dia, Mam. Dengerin aku dong. Maafin aku ya sayang ya. Kalau emang ini yang terbaik buat kita, aku
Aku akan lakukan ini. Wow. So sweet banget ya kalian. Pantas saja banyak orang yang nanya soal kalian. Tapi asal kalian tahu, apapun yang kalian lakukan itu gak ada gunanya sama sekali. Asal lo! Nanya sama lu sekarang. Kenapa lu puas? Hah? Apa lu yang ngirim guna-guna sama Nur? Iya kan? Kok kamu yang ngasih guna-guna? Aku lepasin itu semua. Aku mohon sama kamu, aku sampai bercerai sama suami aku. Aku mohon sama kamu lepasin itu semua. Sama kamu pasti salah. Emangnya kamu pikir aku peduli dengan perceraian kamu? 11 tahun kemudian suami saya kan udah kerja di Jakarta, dari kuli bangunan, gali sumur, sampai taksi. Sekalipun kita udah pisah, hidup sendiri-sendiri, tapi seluruh kerja hasil uang suami saya selalu dikasih ke ibu saya untuk anak-anak saya. Misi Mbak Nur, saya mau nagih hutang sayur yang kemarin Mbak belum bayar. Maaf Mas, saya belum dapat kiriman dari bapaknya Tahul. Mungkin nanti kalau misalkan udah ada dapat kiriman, saya kasih ke Mas ya. Aduh Mbak, kenapa sih Mbak cerai sama Mas Fauzan? Padahal Mas Fauzan kan baik Mbak. Udah 5 tahun cerai aja, dia masih ngirimin uang. Mas, tolong jangan sebut-sebut nama Fauzan lagi sekarang. Bahaya. 11 tahun kemudian, itu suami saya kecelakaan dan meninggal. Dari situ saya datang ke Boyolali tanpa sadar. Waktu itu suami saya selalu ngucapin Dek selamat ulang tahun tiap 12 Maulud. Kasian ya, masih muda tapi udah meninggal. Emang Mas Fauzan itu siapa sih, Bu? Nur, kamu lihat foto ini baik-baik. Ini Mas Fauzan. Mas Fauzan suami aku kan, Bu? Enggak mungkin Mas Fauzan ninggalin aku, enggak mungkin. Mas Fauzan, Mas kamu mungkin udah meninggal, Mas. Pasti gak bakal ninggalin aku, Mas. Nur, kamu yang sabar ya. Kita doakan aja agar Fauzan tenang di alam sana. Ikhlasin Fauzan, nak. Ikhlasin dia. Dari situ saya datang ke Gunung Jati, Cirebon. Saya berdoa di situ, saya minta hidupkan itu suami saya. Itu suami saya yang selama ini saya cintai. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya. Saya ingin bertemu dengan dia. Saya kangen sama dia. Tolong pertemukan saya. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya.
Aku bisa membantu kamu bertemu dengan suami kamu. Tapi kamu harus jalani kehidupan supaya kamu tidak larut dalam kesedihan. Baik, Kek. Pulanglah, terus jalani kehidupanmu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengganggu kehidupan Nur. Bagian Mbak Nur sudah bisa buka usaha salon sendiri. Ini semua berkat almarhum suami aku, Mbak. Soalnya ya ternyata dia udah menyiapkan uang untuk aku sama anak aku. Wah, suaminya hebat sekali. Ada apa nih, Mbak? Ada apa sih ya? Itu bukannya Pak Hujan? Mas, kamu ada di sini ya, Mas? Aku kangen sama kamu, Mas. Ibu-ibu mau kemana? Oh, kita mau ke salon Bu Nur. Jangan deh, Bu, ke sana, Bu. Di sana banyak setannya. Hah? Setannya? Ada apa ini? Kenapa kamu menutup salon kami? Iya, Pak. Nur sengaja. Soalnya udah nggak ada pelanggan yang datang ke sini. Bukannya waktu itu rame, Nur? Itu dulu, Bu. Tapi sekarang udah lain. Semenjak mereka katanya ngelihat hal-hal aneh di sekitar sini. Udah kangen sama Mas Fauzan, Pak. Ikhlasin ya, Nak. Ikhlas. Gawat. Bonekanya kering. Berarti si makhluk merah itu udah nggak ngikutin si Nur lagi. Aku harus basahin boneka ini pakai minyak mayat lagi. Tahu nggak sih, Nur itu punya banyak pesugihan. Masa sih, Bu? Bener, Bu. Iya, bener. Saya tuh kalau malam sering denger cerita-cerita dari rumahnya. Serem banget ya. Makasih, Bang. Ibu-ibu lagi pada belanja ya? Bang, saya nggak jadi belanja ya. Takut kenapa-napa. Ayo, Bu. Saya juga nggak jadi, Bang. Mau pulang aja. Loh, kok nggak jadi belanja sih mereka? Ini tuh gara-gara Mbak Nur. Semua jadi nggak belanja tuh. Maaf, Bang. Tapi kan saya di sini juga mau belanja juga. Saya nggak bermaksud apa-apa kok, Bang. Alah, kebanyakan ngomong lo. Udah sana pergi. Udah nggak usah ngeliatin. Gue lempar duluan. Sayuran melayang sih. Jangan-jangan ini dedemit peliharaannya si Nur lagi. Maaf ya, Mas. Iya, Bu, ya, Bu. Kamu ya yang ngajak main-main ya. Kamu kan udah mama bilangin jangan main sama Tahul. Nanti kamu jadi tumbal. Lepasin anak saya. Emang anak saya salah apa pakai dijaga segala, ha? Makanya anak kamu tuh dijaga. Sama tuh kayak kamu tuh ikut pesugihan. Enak aja ya nuduh sembarangan. Kenapa kalian membenci saya? Ha? Kenapa? Apa salah saya sama kalian? Apa? Bang, kapan abang bisa lupain Nur? Abang tuh harus nikah supaya bisa lupain Nur. Abang males nikah. Buat apa nikah kalau ujung-ujungnya menderita? Nggak semuanya gitu, Bang. Aku mau nikah sama pacar aku. Tapi kalau abang belum nikah juga, gimana aku mau nikah mendului Bang Amsar? Oh, jadi itu alasannya kamu. Oke, abang izinin kamu nikah duluan. Tapi, kamu harus kasih uang pelangkah sama abang. Berapa abang minta? 20 juta? 20 juta? Itu banyak sekali, Bang. Kalau kamu nggak bisa kabulin uang pelangkah itu sama abang,
kamu nggak akan pernah abang izinin buat nikah sama pacar kamu. Kalaupun kamu nikah, 1 minggu setelah pernikahan suami kamu bakal mati. Penjahat ngomong gitu sama aku. Ya, kamu pikirin baik-baik aja dulu. Ini semua gara-gara Nur. Sampai Bang Amsar membenci perempuan. Kebenciannya pada perempuan ditumpahkan ke aku. Kalau dulu Nur menerima Bang Amsar, pasti aku udah nikah sekarang. Awas kau Nur, aku akan buat hidupmu menderita. Bimbinglah hamba dalam menjalani hidup ini, ya Allah. Kenapa kamu kembali lagi ke sini? Aku tidak bisa mengganggunya karena ada cahaya di tubuhnya. Dasar gak berguna. Berani sekali kamu menghina aku. Rasakan ini. Rasakan itu. Kok jadi kata-kata gini sih? Kenapa ya? Sakit. Santi, kamu kenapa? Aduh sakit. Ini pasti gara-gara si Nur itu. Perempuan ini selalu bikin masalah sama kita. Ayo, kita hasut warga supaya dia diusir dari sini. Aku kangen sama kamu, Mat. Maafin aku, Mat. Selama kamu hidup, aku belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Aku udah sia-siain kamu, Mas. Maafin aku. Jangan nangis ya sayang. Kalau kamu nangis, aku juga jadi ikut sedih. Jangan nangis lagi ya. Mas Fauzan, aku kangen, Mas. Suara apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih? Kok rame banget begini? Ini nih orangnya nih. Ayo kita usir dia sebelum ada warga yang sakit seperti saya. Kenapa sih? Kenapa sih dia mau diusir? Diam kamu. Orang seperti kamu udah pantas mati. Beriman kemana itu? Udah Mbak, udah. Kenapa sih mereka mengusir aku? Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau itu Mbak. Iya Mbak, perkenalkan nama saya Handi Mbak. Saya adiknya Mas Fauzan, almarhum suami Mbak Nur. Makasih ya Han, kamu udah mau tolong aku. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oh iya Mbak, ada yang mau saya bicarakan Mbak. Apa tuh? Begini Mbak, sebenarnya keluarga kalian pernah ingin diasuh sama ibu yatim Mbak. Ibunya Mas Ansar. Dia tuh sangat membenci Mbak Nur. Kamu Saya nggak dapat dibully sama semua orang, bahkan sama seluruh tetangga di sekitar saya. Kenapa kamu dibully Mbak? Ya karena fitnah ini. Duduk kamu! Duduk! Duduk! Ada apa ini Pak? Bu, salah kami apa? Kenapa kalian perlakuan kami seperti ini? Emang kalian gak salah. Tapi ini semua salah anak kalian, Nur. Nur kenapa? Nur, anak kamu udah berani nyantet anak saya. Apa? Santet? Iya,
Makanya kalian kena imbasnya. Karena Nur sudah pergi. Nggak mungkin anak saya melakukan itu semua. Ini pasti fitnah. Diam kamu! Kamu tuh apa sih? Memangnya si Nur tinggal satu rumah sama kamu? Raja, kamu sekarang cari Nur sampai dapat. Bilang sama dia, orang tua dia kita sekap. Bawa dia ke sini. Iya, Mbak. Rasakan kalian atas perlakuanmu padaku dan anakku. Aku akan terus membuat kalian menderita. Kamu tahu nggak? Tahu apa, Mbak? Aku sebenarnya lagi kangen banget sama Mas Fauzan. Saya yakin, Mbak. Mas Fauzan juga pasti kangen sama Mbak Nur. Kalau aku dikasih kesempatan, aku ingin banget memeluk Mas Fauzan. Karena selama ini aku belum pernah membahagiakan Mas Fauzan dan banyak ngecewain dia. Begini aja, Mbak ya. Kalau menurut saya, kalau Mbak Nur kangen sama Mas Fauzan, Mbak Nur tinggal berdoa saja. Insya Allah, Mbak Nur akan bertemu Mas Fauzan di mimpi. Makasih ya. Iya. Sudah saatnya Anda mendapatkan pengganti aku. Dan adikku sepertinya orang yang pas untuk menjadi pendamping dia dan bapak dari anakku. Heh, Nur, ternyata kalian di sini. Dasar wanita tukang santet. Maksudnya apa, Mas? Hah? Udah, sekarang kamu pulang. Kalau enggak, keluarga kamu enggak akan selamat. Mbak, jangan takut, Mbak. Saya akan temani Mbak Nur sampai masalah ini selesai. Mari, Mbak. Bu, saya mohon jangan sakitin anak saya, Bu. Tapi kamu udah nyakitin anak saya dan mempermalukan keluarga saya. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu selamanya. Kalau begitu, kamu berlutut di kaki saya. Ayo! Masya Allah, Bu. Mbak. Nur. Mbak. Nur. Ya Allah. Oh, sakit. Gara-gara kamu nih kembaliin santetku, aku jadi begini, Nur. Oh, jadi kamu yang nyantet Nur? Wah, nggak beres ini. Ah, ini dia pelakunya nih. Berarti bukan Nur tukang santetnya. Iya, betul itu. Ini dia yang parah nih. Masya Allah, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit tragis banget ya. Iya. Pergi! Jangan ganggu saya lagi! Pergi kalian semua, pergi! Jangan ganggu saya lagi, jangan! Pergi semuanya! Amsar itu kenapa? Jangan-jangan dia jadi gila lagi. Udah biarin aja. Pergi semuanya, pergi! Seringkali manusia merasakan berharganya keberadaan seseorang setelah orang itu sudah tiada. Sama halnya dengan apa yang saya alami ketika suami saya sudah tiada lagi di sisi saya. Saya menyesal karena saya sudah menyia-nyiakan suami saya dan membuatnya pergi demi kebaikan saya. Saya sadar selama ini saya sudah lalai menjalankan perintah Allah. Makanya saya mudah sekali dipengaruhi oleh makhluk gaib.
Padahal satu-satunya cara untuk membentengi diri kita yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.